Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas TK Kecamatan Mingirjo, Ibu Ratna Maksidatur Rahmah SPD, serta teman-teman guru TK Dharma Wanita Batu Haji yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Ibu pengawas dan teman-teman guru, langsung saja saya akan menyampaikan program peningkatan pembelajaran di TK kita, yaitu TK Dharma Wanita Batu Haji. Dasar penyusunan program peningkatan pembelajaran ini yaitu rapor pendidikan TK Dharma Wanita Batu Haji tahun 2024. Di dalam rapor pendidikan ada 3 komponen, yaitu yang pertama proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini, yang kedua pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi, yang ketiga kemitraan dengan orang tua atau wali. Sebelum saya lanjutkan, akan saya tampilkan rapor pendidikan kita, yaitu rapor pendidikan TK Dharma Wanita Batu Haji. Ringkasan kondisi PAUD TK Dharma Wanita Batu Haji. Situasi yang kita hadapi, yaitu atau nilai yang kita capai, proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini nilainya sedang. Yang kedua, pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi, alhamdulillah mendapat nilai baik. Yang ketiga, kemitraan dengan orang tua atau wali mendapat nilai sedang. Ini akar masalahnya untuk proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini. Yaitu penerapan disiplin positif, kita mendapatkan nilai 62/100. Keteraturan suasana kelas 65,09, panduan pendidik 68,25, berpikir aktif 76,86. Itu untuk yang indikator proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini. Selanjutnya, untuk indikator kita ambil yang nilainya sedang saja, ya. Kemitraan dengan orang tua atau wali. Akar masalahnya kepemimpinan yang mendukung perbaikan layanan secara berkelanjutan dan partisipasi. Yang kedua, perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran. Kalau asesmen nilai kita sudah bagus, 81,98%, ya. Oke, saya lanjut. Tadi sudah kita baca rapor pendidikan kita, nilainya yang mendapatkan nilai sedang, yaitu proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini serta kemitraan dengan orang tua atau wali. Indikator proses belajar yang sesuai dengan anak usia dini tadi nilainya yang paling rendah dalam penerapan disiplin positif. Di situ terbaca capaian kita, pendidik mengajak anak untuk membuat kesepakatan aturan kelas bersama, namun pendidik kurang memberikan pemahaman dan pengingat terkait aturan tersebut. Pendidik masih memberi hukuman sebagai konsekuensi pada anak yang tidak mematuhi aturan tersebut.
Hasil ini hasil pengisian dari panjenengan semua nih Bu, teman-teman guru, hasil pengisian Sulingjar. Jadi terbaca seperti ini. Pendidik mengajak anak untuk membuat kesepakatan, panjenengan sudah mengajak untuk membuat kesepakatan aturan di kelas, tapi kurang memberikan pemahaman dan pengingat terkait aturan tersebut. Pendidik masih memberi hukuman sebagai konsekuensi pada anak yang tidak mematuhi aturan tersebut. Yang kedua, tentang keteraturan suasana kelas. Nilai yang kita capai, pendidik sudah memiliki strategi dalam mengelola suasana kelas dengan membangun rutinitas, tetapi belum konsisten dalam memberikan batasan dan harapan yang jelas kepada anak. Pendidik cenderung bersikap reaktif untuk menghentikan perilaku anak yang mengganggu proses pembelajaran dengan tujuan melanjutkan kegiatan belajar. Ini mungkin maksudnya kita sudah membuat strategi dalam pengelolaan suasana kelas, tetapi pembiasaannya masih kurang konsisten. Nanti kita pelajari bersama, kita carikan solusi bersama. Selanjutnya tentang kemitraan dengan orang tua atau wali. Nilainya yang kurang, kepemimpinan yang mendukung perbaikan layanan secara berkelanjutan dan partisipasif, kebijakan dalam rangka perbaikan layanan serta perwujudan visi misi satuan PAUD sudah mulai ditentukan berdasarkan proses analisa kebutuhan yang melibatkan pihak yang relevan. Memang kemarin kita sudah mengundang dari komite sekolah, dari tokoh masyarakat, Bapak Kades, perwakilan wali murid, kita musyawarah untuk menentukan visi-misi. Kapasitas dalam memandu seluruh warga satuan PAUD dalam melaksanakan kebijakan tersebut masih perlu ditingkatkan. Nah, ini yang perlu nanti kita pelajari, kita kembangkan. Selanjutnya, perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif. Pembelajaran di satuan PAUD belum selalu selaras dengan pembelajaran di kelas. Rancangan pembelajaran belum selalu efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran dan mempertimbangkan kebutuhan belajar anak. Selanjutnya, program untuk peningkatan pembelajaran terkait dengan nilai rapor pendidikan kita. Kita akan mengaktifkan atau memanfaatkan komunitas belajar secara optimal, baik intrasekolah maupun antar sekolah. Nanti komunitas belajar intrasekolah kita laksanakan 1 minggu sekali. Kalau antar sekolah 1 bulan sekali dengan gugus atau TK terdekat kita. Yang kedua, pemanfaatan platform ruang GTK. Kalau yang dulu PMN, sekarang ruang GTK, diharapkan semua guru bisa belajar melalui platform tersebut untuk mencari referensi-referensi yang bisa digunakan untuk peningkatan pembelajaran di TK kita. Yang ketiga, kolaborasi dengan wali murid untuk merencanakan proses pembelajaran yang efektif. Karena kalau kita harus sinkron dengan wali murid, yaitu kalau kita mempunyai rencana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, wali murid pun harus mendukung program atau rencana kita agar bisa berjalan selaras dan bisa berhasil. Itu program peningkatan pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman guru terkait nilai rapor pendidikan kita agar proses pembelajaran di TK kita dapat berjalan dengan lancar dan baik. Monggo siapa yang ada masukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin sedikit memberi masukan terkait kolaborasi dengan wali murid untuk merencanakan proses pembelajaran yang efektif. Ini menurut saya sangat memungkinkan untuk dilaksanakan dengan bekerja sama dengan wali murid. Contohnya yang sudah kita laksanakan
Oke, seperti halnya mengenalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ini kan hal baru ya. Jadi yang sudah kita rencanakan, kita berkolaborasi dengan orang tua dengan cara membagikan buku jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang alhamdulillah sudah berjalan 1 bulan lebih, di mana kita membagikan buku tersebut dan kita evaluasi setiap 1 minggu sekali dengan orang tua setiap hari Sabtu. Karena kebetulan di Paguyuban TK Dharma Wanita Batu Aji itu ada arisan yang dilaksanakan di hari Sabtu. Nah, itu kesempatan kita bertemu dengan wali murid. Nah, untuk mengkolaborasikan dengan anak-anak, setiap harinya kita sebagai pendidik juga bertanya kepada anak-anak. Misalkan di catatan tertulis bangun pagi, apakah anak tersebut bangun pagi beneran nggak ya? Jadi kita perlu memastikan. Biasanya kalau anak-anak itu jujur, jadi ketika di laporan orang tua itu mengatakan dia benar-benar bangun pagi, kita pastikan lagi ketika dia datang di sekolah. Begitu juga dengan beribadah, berolahraga, dan selanjutnya. Untuk masukan yang kedua, selain itu untuk evaluasi orang tua, kalau ada masukan yang ingin disampaikan kepada kita, terutama guru kelas masing-masing, karena di TK ada 4 kelas, masing-masing bertanggung jawab pada peserta didik di kelasnya masing-masing. Itu biasanya kita share melalui link Google Form. Biasanya kita share ke para wali murid. Tujuannya apa? Kalau ada masukan yang mungkin dirasa kalau bertemu kita mungkin sungkan, melalui form tersebut bisa disampaikan dan bisa kita terima. Seperti itu. Untuk masukan yang kedua, menurut saya untuk kolaborasi dengan wali murid, alhamdulillah di TK kita saya contohkan, misalkan kita temanya profesi. Nah, karena di TK kita latar belakangnya itu banyak yang petani, banyak yang pedagang. Biasanya kita bekerja sama dengan orang tua itu yang berdagang itu ada latar belakangnya apa saja, yang paling diminati anak itu apa saja. Misalkan ada menjual tempe, ada menjual bakso, itu bisa kita manfaatkan. Tujuannya untuk apa? Jadi anak-anak itu tidak hanya sekedar oh ada profesi yang namanya pedagang, betul. Tapi kita benar-benar ingin mengetahui lebih jauh, mengajak mereka istilahnya berkolaborasi secara langsung. Kita pernah mendatangkan salah satu orang tua yang di situ seperti jualan bakso. Jadi kita datangkan narasumbernya, yaitu orang tua salah satu dari anak didik kita. Kemudian sebelumnya sudah kita temui, sudah kita ajak kerjasama, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Beliaunya mau menjadi narasumber mulai dari pengenalan bahan, praktek secara langsung sampai jadi produknya. Nah, itu anak-anak ternyata ketika dilibatkan secara langsung antusiasnya luar biasa, daripada hanya kita menggunakan buku terus diterangkan dengan gambar-gambar, itu anak-anak kurang tertarik. Mungkin dari saya cukup sekian. Kalau mungkin ada teman-teman yang memberi tambahan, monggo. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas belajar kita sudah terjadwal, tapi yang intra sekolah Bu, kalau yang antar sekolah bagus, ini masih belum. Kira-kira kekuatan atau kelemahan apa yang sekolah ini sudah Tentang komunitas belajar ya. Untuk kekuatan teman-teman itu semangat sharing. Kalau ada keluhan kita sharing, nanti ada yang memberikan masukan. Kalau untuk kelemahan Bu, jadwal kita itu nggak bisa sinkron. Misalkan kita sudah merencanakan hari ini, ternyata ada salah satu guru yang repot, atau kebetulan 2 guru kami putranya masih kecil-kecil,
Makanya kita mau melaksanakan, ternyata dari rumah putra ini nangis kan, masih bayi sekali Bu. Itu saja kalau untuk kendalanya. Insya Allah nanti tapi kita tetap cari solusi gimana agar komunitasnya itu tetap berjalan dengan lancar. Kira-kira solusi yang mungkin panjenengan kan yang mengalami bagian gitu, yang ibaratnya yang mengalami tanda panjenengan, kira-kira solusi apa yang panjenengan bisa berikan sehingga paling enggak seminggu pisan kita bisa sekolah itu bisa melaksanakan komunitas belajar, tentunya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran khusus ya. Dan kan memang yang perlu kita umpan balik itu pembelajaran TK yang bermakna, yang seperti dengan ungkapan tadi ada 7 desa anak bisa lebar. Itu tentunya ketika sekolah sudah melaksanakan kan masih ada kendala. Nah itu kan bisa dibahas di komunitas belajar. Insya Allah nanti bisa